Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani dengan NPM 10221369 dari kelas 4A27. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai resiko reputasi. Apa itu resiko reputasi? Dalam dunia perbankan, reputasi bukan sekedar nama baik. Reputasi adalah fondasi dari kepercayaan nasabah, mitra bisnis, dan regulator. Risiko reputasi adalah potensi kerugian yang timbul karena rusaknya persepsi publik terhadap integritas, etika, dan kualitas layanan suatu institusi. Reputasi yang baik memberi kepercayaan. Sebaliknya, reputasi yang rusak bisa menggoyahkan seluruh sistem. Mengapa risiko reputasi berbahaya? Risiko reputasi sangat berbahaya karena menimbulkan efek domino. Ketika kepercayaan publik hilang, nasabah bisa menarik dana mereka, investor kehilangan keyakinan, dan regulator bisa menjatuhkan sanksi. Dampaknya bisa lebih besar dari kerugian finansial biasa. Risiko reputasi bukan hanya tentang persepsi, tapi juga realitas bisnis seperti kehilangan pelanggan, turunnya saham, hingga terhentinya operasional. Contoh nyata dari risiko reputasi terjadi pada tahun 2011 dalam kasus Malinda D dan Citibank Indonesia. Malinda seorang relationship manager untuk nasabah prioritas terbukti melakukan penggelapan dana lebih dari 17 miliar rupiah. Ia menyalahgunakan kepercayaan nasabah dan memindahkan dana ke rekening pribadinya. Modusnya dilakukan selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi sistem internal bank. Ketika kasus ini terbongkar, publik terkejut dan media massa memberitakan skandal ini secara besar-besaran. Dampak reputasi terhadap Citibank sangat besar. Bank Indonesia menjatuhkan sanksi tegas berupa larangan membuka cabang baru dan penghentian kerjasama dengan pihak ketiga dalam aktivitas penagihan. Citibank kehilangan kepercayaan dari sebagian nasabah prioritas. Mereka harus menggelontorkan dana dan strategi komunikasi besar-besaran untuk membangun kembali citra mereka. Kasus Malinda D bukan hanya soal kecurangan, tapi juga tentang celah besar dalam pengawasan dan budaya kerja internal. Dari kasus ini, kita belajar bahwa reputasi perusahaan bisa runtuh bukan hanya karena kesalahan besar dari perusahaan, tetapi juga dari kecerobohan individu di level bawah. Maka, pengawasan internal yang kuat sangat penting. Perusahaan harus membangun budaya etis, menjunjung integritas, dan melatih karyawan untuk bertanggung jawab. Selain itu, kemampuan merespon krisis secara cepat dan transparan akan menentukan seberapa cepat reputasi bisa dipulihkan. Reputasi dibangun oleh kepercayaan dan bisa hancur oleh satu tindakan pengkhianatan. Karena itu, menjaga reputasi bukan hanya tugas manajemen, tetapi tanggung jawab bersama seluruh organisasi. Dalam dunia keuangan, ketika reputasi rusak, semuanya bisa ikut runtuh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.